Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi syaril karim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahis sifat. Bismillahil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was-sami'ul 'alim. Bismillah shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iwabillah jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan, termasuk kesabaran untuk sama-sama kita menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Kemudian sedikit mungkin mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah kebaikan-kebaikan, menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada 3 hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Tetapi ini dosa-dosa yang kecil ya. Kalau yang besar itu tobatnya harus tobat nasuha ya. Wa amal kafarat. Yang pertama adalah ba'isbabul wudu'i fi sabarat. Menyempurnakan wudu di waktu udara sangat dingin ya. Menyempurnakan wudu tatkala sesuatu yang dia berat ya, dia benci ya. Misalnya tatkala kita dalam kondisi hujan lebat gitu kan, dingin ya, kita berwudu apalagi menjelang sholat ya. Ini bisa menjadi kafarat daripada dosa-dosa kita ya. Jadi misalkan wudu itu keadaan yang kita sebenarnya malas ya. Apalagi pukul 3 misalnya atau 4 ya, untuk qiyamul lail ya, atau menjelang kita waktu sholat subuh, itu kan udara masih dingin. Nah ini bisa menjadi kafarat daripada dosa-dosa kita. Kemudian wudu itu juga bisa ya, selain diampuninya dosa-dosa kita, juga itu kesalahan-kesalahan ya, yang kecil itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang berwudu ya, pada saat airnya itu membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya. Tatkala air itu menyentuh daripada matanya, keluarlah dosa-dosa itu dari matanya sampai tetes air yang terakhir. Boleh jadi kan mata kita tuh banyak bermaksiat ya. Maka dengan wudu itu ya, menurut riwayat hadis Muslim, tatkala seorang berwudu ya, kena wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari wajahnya. Tatkala dia berwudu menyentuh daripada matanya, keluarlah dosa-dosa dari matanya. Tatkala dia berwudu menyentuh daripada lengannya, maka keluarlah dosa-dosa dari lengannya. Tatkala dia berwudu membasuh kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kakinya ya. Kemudian apa faidah wudu itu juga ya, itu merupakan perhiasan surga nanti orang-orang yang senantiasa dia berwudu ya. Bahkan nanti di yaumil akhir ya, baginda Rasulullah akan cepat mengenali orang-orang yang bercahaya dengan wudunya saat di dunia ya. Karena orang-orang yang berwudu itu nanti dibangkitkan dalam wajahnya bercahaya ya. Wajahnya bersih, tubuhnya bersih, dan ini mudah dikenali ya. Kemudian apa lagi ya, dibukakan untuknya pintu surga ya, dari 8 pintu yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang senantiasa dawam berwudu. Logikanya orang kalau mau berwudu kan mau sholat ya, apalagi di luar sholat dia pandai menjaga wudunya itu ya. Makanya ini
wudu itu bisa sebagai kifarah daripada dosa-dosa kita. Yang kedua apa yang menjadi kifarah? Wa naqlul aqdami ila jamaah, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Jadi tatkala kita selesai berwudu kemudian di rumah niat berangkat untuk berjamaah di masjid, di mushola, itu langkah pertama sebagai kifarat daripada dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya. Baru melangkahnya saja sudah menjadi kifarat daripada dosa-dosa kita. Ya. Makanya senantiasa orang yang berjamaah insya Allah ya dijaga daripada dosanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wang tidor sholati ba'da sholah. Ya. Menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat. Maksudnya apa? Yang paling terdekat kan misalnya sholat maghrib isya. Ya. Setelah dia sholat maghrib, ya, dia membaca Al-Quran, berzikir, menunggu sholat berikutnya sholat isya. Ya. Makanya kalau ulama-ulama dulu tuh setelah sholat maghrib itu dia tidak pulang ke rumah, dia menunggu. Ya. Apalagi di pondok-pondok pesantren kan biasa dengan majelis ta'lim, ya, ngaji kitab gitu kan, ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji hadis. Nah itu menjelang di antara menunggu sholat sesudah sampai sholat berikutnya. Ya. Ini menjadi juga kifarah daripada dosa-dosa kita. Ya. Makanya upayakan paling tidak ya di luar sholat yang 5 waktu kita saat akan berangkat ke peraduan akan istirahat berwudu dulu. Ya. Karena orang yang berwudu pada saat dia tidur, ya, tidurnya membawa wudu, itu malaikat akan masuk ke dalam selimutnya atau ke bajunya, ya, menjaga daripada orang yang punya wudu saat dia tidur. Amalannya mungkin kelihatannya ringan, tapi di sisi Allah ini ya sangat mulia. Orang-orang yang senantiasa dia menjaga wudu. Ya minimal itu menjelang tidur ya, jangan lupa kita untuk berwudu. Ya, kalau sholat sudah pasti orang tidak wudu tidak sah sholatnya, ya kan? Karena syarat sahnya sholat adalah kita harus membersihkan daripada hadas besar, hadas kecil. Ya, harus berwudu. Nah, ini keutamaan orang-orang yang senantiasa dia menjaga wudunya. Ya. Makalah berikutnya, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayt. Tatkala Jibril itu berkata kepada baginda Rasul, wahai Muhammad, ya, hiduplah kamu sekehendakmu, tapi ingat kamu akan menemui kematian. Ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriq. Cintailah orang-orang ya, yang kamu cintai, tetapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majjiyun bihi. Beramallah sekehendakmu, tetapi sesungguhnya kamu akan mendapat balasan. 3 hal tadi itu, ya, mohon diingat. Ya, kita hidup kata Allah silahkan, ya, sekehendakmu kamu hidup, tapi ingat kamu akan menemui kematian. Ya, artinya apa? Hati-hati hidupnya. Ya. Dunia ini adalah tempat persinggahan, ibarat terminal, sebentar saja. Ya. Kalau kita ingat perasaan kemarin kita masih anak-anak, sekarang sudah remaja, sudah dewasa, sudah nikah, sudah punya anak, bahkan ada sudah punya cucu. Sebentar sekali hidup ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ya. Allah mengatakan itu. Ya. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas ibadahnya yang akan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semua akan menemui ajal. Ya. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma yuradduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Katakanlah, ya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya itu akan datang menjumpai kamu. Mau lari kemana kita? Ya, ke pelosok bumi utara selatan pun, kalau sudah waktunya wafat tidak bisa dihindari. Walaupun hanya 1 detik, kematian itu akan sampai kepada kita. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Ya. Jadi itu 3 hal yang disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah. Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan menemui ajal. Yang kedua, silahkan cintai, ya, orang-orang terdekat kamu, istri, anak, suami, ya, ayah, bunda, ya, silahkan. Tapi kamu suatu saat akan berpisah dengan mereka. Ya. Makanya kalau mencintai siapapun tidak boleh secara maksimal 100%. Ya. Karena nanti akan diambil. Kalau kita tidak meninggalkan, dia yang meninggalkan kita. Mereka yang meninggalkan kita. Ya. Jadi yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikala kita sendiri tersembunyi maupun dalam keadaan kita terbuka pameran. Yang ketiga apa? Beramalah, ya, sesuai dengan kehendaknya. Tapi sesungguhnya nanti aktivitas kalian, amaliyah kalian di dunia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Itu saja mungkin yang Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Allah, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita daripada rahasia ilmu dan rahasia ibadah sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang-orang yang beruntung di yaumil akhir, masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kehilafan. Keberatan majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.